berjamaah mencari tempat yang nyaman, sambil diseduh lagi kopinya. Jika kurang jajannya kayaknya masih bisa nambah lagi, monggo kami persilakan. Sebelum kajian kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ustaz Fatih, alhamdulillah beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, berkah barokah melimpah, amin ya rabbal alamin. Tentunya doa terbaik untuk beliau juga senantiasa dilancarkan segala urusan beliau dan dimudahkan apa yang menjadi cita-cita beliau, dan yang paling utama yaitu semoga senantiasa beliau istiqomah dalam memberikan ilmu kepada para jamaahnya dimanapun beliau berada, dan tentunya diberikan kesabaran. Monggo maju malih napa nggih? Monggo. Sengaja nih kita gelar kalih kersane ben untuk ketok rame gitu. Yang saya hormati pula kepada jamaah rumah dakwah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan tentunya, dan menjadi manusia yang insya Allah beruntung karena dari sekian manusia yang ada di Limpung ternyata kita terpilih menjadi manusia-manusia yang dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah untuk hadir di kajian ini. Semoga dengan hadirnya kita ke sini, setiap roda yang berputar, setiap langkah yang menuju ke majelis, semoga diampuni pula dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kami membawakan acara pada malam hari ini. Ada 4 agenda. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada kajian ilmu, yang ketiga ada doa penutup, dan yang keempat nanti ada yang lain. Langsung saja kita menuju acara yang pertama. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah benar-benar menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita pada malam hari ini. Langsung saja menuju acara yang kedua. Yang saya hormati kepada Ustaz Fatih, kami persilahkan membawakan materinya. Kali ini kita masuk ke dosa yang membuat kekal abadi di neraka. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man nahaja bi manhajihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu semua, yang semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kita aturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan tadi saya mengutip ayat Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tahu artinya enggak? Enggak tahu kan ya? Maka santai aja, jangan mikir.
Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita. Jadi pujian kepada Allah yang paling tinggi adalah petunjuk. Karena petunjuk itu gak semua dapat. Rezeki jaminan, hidup ada yang menghidupkan, makan dikasih. Gak usah nunggu muslim, orang kafir yang makan, ya. Hewan bahkan babi pun dikasih rezeki. Tapi hidayah itu spesial kita ini. Terlebih sebuah hidayah bisa mencari hidayah. Paham atau bingung maksud bahasanya? Kita diberikan hidayah bisa beragama Islam. Alhamdulillah. Syukur lagi kita ternyata diberi hidayah untuk bisa mencari hidayah. Karena banyak orang yang dikasih Allah Islam, tapi belum dikasih hidayah untuk mencari hidayah. Malam ini kita mencari hidayatul bayan, penjelasan-penjelasan. Siapa yang membuat hati jenengan sampai sini? Itu juga petunjuk, hidayah juga nih Pak. Dengan ajak orang untuk mengaji itu nggak mudah, berat. Apalagi isinya neraka, tambah berat. Kata dia, hidup sudah susah, tambah susah. Isuk mikir dunia yo angel, masa mikir rokok barang katanya. Tapi bayangkan ini loh, yang akan kita bahas malam ini itu dosa-dosa penggagal iman, yang artinya pelakunya itu akan masuk neraka dan abadi. Yang seringkali dosa ini itu disepelekan. Dulu ada sebuah cerita, seorang alim, seorang kiai itu ngulang santrinya itu ngajar akidah, diulang-ulang terus bab akidah, bab tauhid. Itu santrinya itu bosan, Pak Ustadz, buat temanya diganti yang lain apa fikih apa sirah apa gitu loh. Bila kok akidah terus melanggar, bosan. Apa kata beliau? Yo, tak ganti kalau ujiannya lulus. Oh gampang. Akhirnya pekan selanjutnya Pak Yai datang dengan sebuah cerita. Tadi ada kasus di mana ada orang yang zina, ketahuan gitu, yang zina gitu, ketahuan. Rame nggak itu? Rame. Macam begitu ya, geger, ya cambuk begitu. Dia nggak salah. Kemudian Pak Yai cuma gitu. Pekan depan lagi Pak Yai datang lagi. Tadi ada cerita, ada orang mempersembahkan kurban ayam kepada sebuah pohon besar. Sepele anggapannya. Tidak ada yang wah bagi santri. Apa kata Pak Yai? Mulai sekarang bab tauhid kita mulai dari awal lagi. Loh kok ulang? Gagal ujian kalian. Ada orang zina geger, ada judi geger, kita nahi mungkar. Tapi ketika ada syirik kalian hanya saja. Padahal syirik jauh lebih besar dibanding zina atau judi. Bukan yang memberikan minum anjing Allah maafkan dosa dia, bisa surga, bisa. Bukan berarti menyepelekan zina. Bukankah ada pembunuh 100 orang pun Allah berikan dia surga? Bisa. Juga bukan meremehkan pembunuhan. Tapi kita lihat kebaikan Abu Thalib paman Nabi. Coba baiknya kurang apa coba beliau coba? Ngurus anak yatim hebat gak sih? Lebih-lebih yatim Rasulullah, bayangin. Ngurusi yatim, yatimnya Nabi. Kayak apa coba pahalanya itu? Kita ngurusi yatim yang biasa aja pahala besar. Apalagi yang diurusi yatim pun itu calon Nabi.
Dari kecil sama Abu Thalib itu. Sampai diangkat sebagai Rasul pun Abu Thalib masih membela Rasulullah. Pak dibayangkan, tapi satu, kufur. Sampai meninggal belum syahadat. Kebaikannya nol di mata Allah, neraka abadi. Di kitab At-Tadhkirah terangkan, ketika orang-orang yang ahli neraka, wahum ahluha, orang yang pasti di neraka dan abadi, ketika penghuni neraka yang abadi masuk ke neraka sudah, maka neraka dicor rapat grep, tidak mungkin dibuka lagi untuk selamanya, dan yang di dalamnya hidup untuk selamanya. Makanya orang-orang di neraka mintanya apa? Mati. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, biarkan Tuhan membunuh kami saja. Matikan kami wahai Malik. Begitulah yang diminta oleh mereka. Tapi apa daya? Tidak bisa mati di sana. Ya. Nah, mungkin kita melihat banyak kemaksiatan di sekitar kita. Tapi selagi maksiat itu belum sampai level pembatal, belum sampai level dosa-dosa yang nantinya abadi, itu masih ada harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, yang telah semena-mena. Wahai hamba-hambaku yang masih senang maksiat. Semua orang yang maksiat, selagi dia masih menghamba kepada Allah, masih bertuhannya Allah, masih eling gitu loh, la ilaha illallahnya, apapun dosa dia, Allah masih akui itu hambaku. Selagi nggak pindah agama pokoknya. Selagi dia masih ngaku Tuhannya Allah, dosa dia bagaimanapun, asrafu ala anfusihim, itu masih diakui sebagai hambanya Allah. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa apapun itu. Dosamu sebesar gunung, Allah punya ampunan lebih dari itu. Allah Maha Pengampun. Dosa apa yang kita lakukan, selagi nggak sampai rusak imannya, ada harapan. Ya, maka malam ini kita coba ngecek. Ada beberapa dosa yang kalau na'udzubillah orang lakukan, maka orang itu sudah dianggap kalau mati belum tobat, alamat nerakanya abadi, tidak bisa selamat. Selama-lama orang disiksa di neraka, selagi dia masih muslim ya, itu riwayatnya adalah al-fasanah, 1000 tahun. Vonis terberat orang yang muslim, saking jahatnya lah, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, pokoknya los, maksiat terus, yang penting model la ilaha illallah, mau menang cok ngucap kalimat tauhid tak niku, yang penting Islam dia, udah ada harapan surga. Tapi riwayatnya neraka 1000 tahun, 1 hari. Sampai yakunu fahman, menjadi areng, kaku. Jadi kalau orang itu muslim, masih ingat dulu, kalau dia muslim di neraka akan bisa mati. Kalau muslim tapi, kalau enggak bisa mati. Kalau muslim dia akan dibakar sesuai dengan jumlah dosa dia. Yakunu fahman, jadi sampai menjadi areng kata Rasul. Baru dia nggak merasakan sakit dan neraka lagi. Kenapa? Dia mati. Barulah Allah utus malaikat untuk membawa dia, dipikul, dicangking, dicemplungkan ke sungai di surga, Nahrul Hayawan, pure, langsung hidup lagi. Orang muslim. Oh, yang kafir nggak bisa mati, mau jadi apapun dipotong-potong khususnya nggak bisa mati. Ya. Ini tentang perbedaan kafir dan tidak kafir. Ya, makanya kita itu syukur lahir di keluarga muslim,
di lingkungan muslim. Alhamdulillah betul. Bagaimana bayangkan kalau kita tinggal di tengah-tengah orang kafir. Makanya jangan pernah sepelekan, jangan pernah menghina para ulama dahulu. Bagaimanapun kerja keras Wali Songo itu kita dapat hari ini bisa merasakannya. Tanpa beliau gimana sih kita hari ini? Tanpa para dai-dai dulu yang mendakwai, yang turun ke kampung-kampung itu, kita mungkin masih agama Buddha dulu, Hindu dulu ya, masih Hindu semua. Ya? Nah, kita alhamdulillah lagi Pak, kerja keras mereka ini. Ya, alhamdulillah. Ya, kita masuk pembahasan. Dosa pertama yang membuat orang akan masuk neraka abadi adalah al-kufru wasyirku, kufur dan syirik. Kufur dan syirik. Tahu kufur Pak? Mengingkari. Kalau kita cek di Al-Quran, kata kufur itu seringkali digandingkan dengan ayat. Yakfuruna mesti seringkali ya digandingkan dengan ayat. Ya. Contoh, kalau kita lihat Al-Baqarah 61 ya. Wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Banyak. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, masih sering. Kata kufur seringkali nempel dengan ayat, yaitu Al-Qur'an. Maka kata kufur, kafir itu jangan hanya dianggap non-muslim. Saya sih muslim, saya nggak kafir. Tapi kalau dia mengingkari ayat Allah, bisa kufur dia. Ya, ingat nih. Coba masih ingat ayat apa yang bagi para sahabat itu paling berat diturunkan? Surat apa, ayat berapa yang itu bagi para sahabat itu paling berat? Sahabat nggak pernah ada ayat turun terus menantang, itu nggak pernah. Nggak pernah sahabat ada ayat turun terus di demo, itu nggak pernah. Apapun ayatnya, samina wa ata'na, mesti harus menerima. Perang siap, sedekah siap, zakat siap, sholat siap. Tapi ketika ayat ini turun, sahabatnya itu bahasa kita itu demo ke rumah Rasulullah, merasa ini nggak karuan ayat ini. Ada yang tahu ayat apa itu? Al-Baqarah 284. Ini ayat yang paling berat bagi para sahabat. Perintah apapun, mati pun mereka siap. Tapi 284 mereka gak siap. Ketika ayat turun, ini apal semua ayatnya harusnya nih. Apa enggak ayatnya? 284 Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa semua kan? Tadi nggak tahu katanya. Bodoh jenengan. Sok bodoh padahal pinter ya. Gini. Tahu artinya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa ayat ini begitu berat sahabat? Milik Allah lah apapun yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apapun yang engkau tampakkan dari dirimu. Engkau tampakkan, engkau dohirkan, engkau tampakkan apa yang dalam dirimu itu. Autufuhu, dan apapun yang engkau atau yang engkau sembunyikan dalam hatimu. Yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah semuanya. Fayaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Paham ayat ini? Kenapa bagi sahabat itu berat? Enggak ada perintah apa-apa, nggak suruh ngapa-ngapain, nama berat di sini. Berat karena satu, tubdu ma fi anfusikum, okelah kita terima.
Kalau kita berbuat dosa zahir, kita ngomong apa, kita ngapain, jelas-jelas dosa, itu zahir oke lah kita terima. Sahabat menerimanya. Tapi kalau wa autufuhu yuhasibkum bihillah, aduh, yang di hati pun dihisab. Kerentak di hati mau ngapain, dihitung dosa itu. Hati iri dikit, dihitung dosa. Ibu-ibu, tetangganya beli kulkas dingin, hati panas jenengan, dosa ibu jenengan sudah. Di hati dosa hitungannya. Coba gimana kalau begitu? Susah nggak itu? Susah. Sudah begitu, fayaghfiru liman yasha' yu'adzibu man yasha'. Allah berhak mengampuni siapa yang dikehendaki dan Allah berhak mengadab siapa yang dikehendaki. Hitungannya kehendak Allah, bukan siapa yang dosa diadab, yang baik diampuni. Itu mah gampang. Biasa nggih? Orang baik surga, orang jahat neraka, maksiat neraka, amal soleh ampunan, begitu gampang. Tapi di sini teksnya adalah Allah mengampuni yang dikehendaki, Allah akan mengadab yang terserah Allah, Pak. Nah, berarti kalau saya baik diadab bisa nggak? Mungkin nggak? Orang yang jahat dikasih ampunan boleh nggak? Yo. Terus gimana kita nih? Lah aku wis ngaji barang nggih pernah ya. Sholat jamaah yo ngaji. Masa neraka? Kan begitu sahabat pola pikirnya, Pak. Lah terus kami gimana ya Rasul? Kami berjihad selama ini. Kami sholat selama ini. Terus neraka begitu? Apa kata Rasul? Atarkabu mayar kabul Yahudi. Apakah kalian ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Itu para sahabat itu bersimpuh di depan rumah Rasulullah itu sambil pengen demo ayat ini, Pak, turun ini. Karena ayat turun langsung di demo rame-rame itu Rasulullah. Kamu ingin kayak Yahudi? Nabi marah hari itu. Tidak ya Rasul. Yahudi itu ngapain, Pak? Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami nggak mau mentaati. Kalau kamu nggak nerima ayat ini, kamu Yahudi semua berarti. Waduh. Padahal sudah sholat yo rajin, sedekah, zakat, infak, perang pun dilakoni, Pak. Itu aja diancam kafir Rasulullah. Kamu nggak terima ayat ini, Yahudi kamu, Pak. Dingkluk ono, ya nangis wa sahabat. Neraka kabeh. Akhirnya sahabat pada pulang. Dah, pulang semuanya. Pulang Pak semua, Pak. Sambil lemes rasanya, sudah sia-sia semua capeknya kita selama ini, ujungin neraka kita ini. Pulanglah sahabat ke rumah masing-masing sambil ya Allah ampuni hamba ya Allah. Ketakutan betul. Kenapa? Bagaimana dosa di hati dihitung semua? Itulah sahabat. Akhirnya besoknya ayat turun, ayat selanjutnya 285. Apa kan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ayat 285 itu adalah ayat yang paling dicintai para sahabat. Por senengi. Por. Itu kalau mau dibanding-bandingkan dapat unta merah atau ayat ini mereka senang. Bahagia betul. Belum rasanya. Setelah sehari tertekan betul. Langsung Allah kasih tahu ayat 285. Amanar rasulu. Amanah telah beriman. Ar-Rasulu si Rasul yaitu Rasul Muhammad SAW. Ternyata diam-diam walaupun Nabi Muhammad pernah kayak garang, pulang kamu kayak Yahudi kalau nggak mentaati. Ternyata di benak hati Nabi pun merasa ini yuk berat. Paham maksudnya? Saya pun berat tapi nggak ngomong Rasulullah. Pemimpin kayak tegar lah, menampakkan saya tegar, saya berani begitu loh, mencontohkan kira-kira. Tapi Nabi juga deg-degan itu. Duh, pokoknya itu begini ya. Makanya Allah kemudian setelah tahu hati Rasul, amanar Rasul. Rasul telah beriman. Loh, bayangin Pak. Baru beriman Rasul tuh.
Paham itu saya ini? Yang ngapain kemarin kalau nggak beriman? Waktu udah sholat sudah, berdakwah sudah, perang pun sudah, baru dikatakan telah beriman. Rasul telah beriman. Artinya apa? Terbukti imannya Rasul. Ketika ayat 284 turun, Rasul menerima dengan lapang dada. Wislah, siap, neraka pun bagaimana lagi? Enggak, bima unzila ilaihi, Rasul telah mengimani apa yang Allah turunkan 284 tadi. Sami'na wa ata'na mir rabbi wal mu'minun, dan orang-orang yang siapa ini? Para sahabat. Disinilah kata-kata inilah yang buat sahabat GR, Pak. Wah, kita disebut nama di depan Allah itu. Bayangkan Allah nyebut nama kita, para sahabat. Jadi dari ayat 284 dan kisah tadi, Allah telah menyaksikan langsung sang Nabi dan para sahabatnya semua telah beriman dengan ayat 284. Kullun amana billah, mereka semua telah mengimani Allah, malaikat, kitab dan rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, mereka enggak beda-bedakan salah seorang pun dari para rasul. Wa qalu, dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampuni kami ya Allah, kami akan kembali kepadamu, kepadamu kami akan kembali. Di sini Allah mengutip kata-kata mereka. Bayangin loh ya, sang Tuhan semesta alam mengutip kata makhluknya. Apa kata sahabat setelah mereka pulang tadi di mali Rasul tadi, mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dikutip oleh Allah kata-kata mereka. Setelah tadi pokoknya kamu begini, iya, sambil nerima ujungin neraka ini, saya mesti neraka ini, sudahlah. Sami'na wa ata'na, kami dengar ayatnya 284 tadi, kami akan taati ya Allah, artinya kami siap masuk neraka. Bayangin loh Pak, siapa yang siap coba? Itu sebuah ujian iman tertinggi. Kalau siap miskin dunia Pak, siap sakit itu dunia, siap mati itu dunia, neraka kok siap? Yang siap gak nih? Yang siap gak? Itu sahabat ngomong siap Pak. Kenapa? Ya Allah yang ngomong, gimana lagi? Ya terima aja. Ternyata ayat 284 itu hanya untuk nguji. Allah tahu tidak mungkin manusia kuat, tidak mungkin lah, tapi hanya sekedar nguji. Ada beban 1 ton, apakah saya kuat? Ya enggak kuat, tapi gimana lah kita tampo. Begitu aja dulu. Maka kemudian mereka, ya Allah, sam kami dengar, kami taat, ghufranaka rabbana, tapi ampunilah kami ya Allah, ampun ya Allah. Padahal sahabat sudah gak karuan perjuangannya, masih minta ampun terus. Rabbana wa ilaikal masir, wahai Rabb kami, kepada Engkau kami kembali ya Allah. Lah ayat 286-nya jawabannya Allah itu akhirnya dijawab oleh Allah. Setelah mereka nyerah betul, dijawab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ora, aku ndak bebani yang kamu nggak kuat. Ternyata 284 ngeprank tok Pak ayatnya itu. Nguji sebenarnya. Nerima nggak sih sebenarnya? Tok itu Pak. Kenapa? Allah tidak mungkin membebani yang kita tidak mampu. Mana mungkin kita bisa ngatur hati kita Pak? Nggak bisa. Sehingga dosa itu kalau selagi masih dalam hati belum dosa. Muncul baru dosa. Tadi ibu tonggone beli kulkas dengan rasanya panas teng hati, itu belum dosa. Ngomong baru paling kredit. Nah itu baru itu. Kena itu dosanya dengan mulai iri itu, dengki gitu kan. Alah paling dinai wong macam-macam. Nah itu mulai itu dosa fisik. Muncul. Makanya ketika iblis sombong di hatinya, Allah tahu sombongnya, tapi Allah nggak menghukum iblis. Apa? Belum terbukti, belum dohir, belum nampak. Baru diciptakan Adam. Buktikan dengan suruh sujud nggak mau, itu kan sombong. Tuh, baru ada hukuman. Jadi dosa selagi masih di hati belum dihitung dosa. Ya,
sampai nanti muncul sebuah tindakan sombong, iri, semuanya ke fisik, baru dosa. Disitulah ternyata luar biasa, Allah baru ngomong la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani orang di atas kemampuannya. Allah tahu beratnya ngatur hati, nggak mungkin kau bisa. Kenapa? Al-qalbu, hati itu di tangannya Allah, berbolak-balik kehendak Allah. Nah, begitu. Coba kalau di sini kita pahami, berarti sahabat terancam kafir tadi, ke Yahudi tadi, kalau mereka menolak ayat 284. Artinya begini Bapak Ibu, kata kufur, kata kafir itu jangan dipahami begitu sempit, yaitu non muslim. Tapi Islam pun tapi dia menolak ayat Allah bisa dikatakan kufur. Ya. Makanya sepakat ulama, orang yang menolak perintah sholat, dia kafir. Tapi orang yang nggak sholat, nggak mesti dia kafir. Beda hukumnya. Kenapa nggak sholat? Ya jadi wajib, mau aku kok beruh. Ngantuk rasanya. Lah itu beda, itu dosa besar. Tapi kalau dia sholat, rak wajib. Berarti menolak hukumnya kan, berarti menolak ayatnya itu, maka kufur dia. Itu bedakan. Maka intinya kalau kita belum bisa meninggalkan sebuah larangan di Quran, jangan merubah hukum Qurannya. Tapi akui saya salah ya Allah, belum bisa meninggalkannya. Ya sudah. Tapi dosa, cuma tidak sampai level kufur. Kalau kita belum bisa melaksanakan sebuah perintah Allah, ya terima aja dulu, ini wajib. Cuma saya belum mampu, itu aja. Jangan tolak hukumnya. Itu resiko kekufuran nanti. Itu kufur. Jadi kata kafara sering muncul gandengan dengan ayat. Maka hati-hati dengan ayat. Ya. Ini tak persempit aja ya Mbak. Kalau dipanjang, kalau dibahas masih panjang tentang masalah ayat ini Mbak. Karena nanti ada ayat-ayat yang nggak mungkin diamalkan. Ada kan ya? Maka nggak semua ayat diamalkan. Kalau pakai semua bahaya juga. Kayak dulu nikah sama yang kemarin ya, yang malam Senin ya, yang nikah dengan non muslim itu boleh kan Pak ayatnya? Nah, terus homer juga kan? Coba kalau ayat homer dipakai, wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, dan jangan deketi sholat sampai dalam keadaan mabuk. Jangan deketi sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau dipakai gimana? Oh, berarti kalau nggak mau sholat boleh. Nah, repot lagi kan akhirnya. Kan bahaya ayat yang dipakai. Artinya itu masalah fikih nanti, bermain masalah yang akan bertindak masalah fikih, ya beda. Tapi kalau ada ayat yang qat'i, hukum qat'i, bukan ijtihadi lagi, hukum yang pasti ini haram, ini halal, ini wajib, ini tidak, jelas nggak boleh tolak. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seterusnya syirik, kufur terus syirik. Sebelum lanjut syirik, ingat baik-baik tadi ya, jangan pernah nolak ayat. Sejahat-jahat kita yang penting itu ayat Quran, ya kami dengar, kami taati, walau kami masih melanggar. Yang penting ikuti dulu, siap begitu. Syirik itu apa? Mensekutukan, menduakan. Berarti lawan syirik apa? Tauhid. Wahidun kan satu, tauhid mengesakan, menunggalkan. Kalau syirik menduakan. Ya, maka sebagaimana tauhid yang dibagi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, juga ada syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma wa sifat, begitu. Secara umum syirik bagi dua, Pak. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirik yang besar dan yang kecil. Nanti beda-beda itu hukumnya. Kalau syirik besar, maka masuk sini, masuk kepada pembatal syahadat. Pelaku syirik besar dianggap murtad sudah, keluar agama. Kalau mati belum tobat neraka abadi. Yang ketiga dosanya nggak diampuni, semua dosanya. Jadi kalau dosa. Yang ketiga bahwa penghapus semua amal soleh. Ulangi satu apa? Efek akibat dosa syirik besar.
kufur. Apa? Pertama apa? Tadi. Enggak connect-nya masih. Awak nang pengajian. Pikiran pasar. Lanjut tadi. Syirik ada dua. Ada syirik akbar dan asghar, besar dan kecil. Yang besar apa konsekuensinya? Murtad. Pelakunya telah murtad. Kedua, kalau mati belum tobat neraka abadi. Yang ketiga, penghapus semua amal soleh. Ada orang dari kecil tuh soleh sekali. Yuk adzan di musola, rajin tajal jamaah, sholat, zakat, puasa, haji seteng pindo, umroh ping papat. Di umur usia 55 tahun syirik, Pak. Langsung brol. Amal soleh sejak usia 55 sampai ke bawah habis nol. Ngeri ya? Laptop atau HP itu kena virus sudah blank, hilang semua datanya itu. Nol lagi. Itu efek syirik besar begitu tuh. Ya. Kalau syirik kecil sebaliknya, itu tidak sampai memurtadkan pelakunya, enggak abadi di neraka, enggak menghapus amal solehnya begitu. Sekarang kita bedakan. Berarti dosa syirik besar mengerikan ya. Sekarang dosa syirik besar dulu. Apa itu syirik besar? Syirik besar itu bersifat i'tiqadi, sebuah keyakinan. Sedangkan syirik yang kecil amali, tindakan. Seringkali tindakan itu diremehkan, kecil-kecil, Pak. Tapi hati-hati. Contoh syirik besar, syirik tindakan, ya, syirik keyakinan. Kalau kita hubungkan ke tauhid rububiyah dulu, tauhid tentang Allah sang pencipta, sang penguasa, pengatur alam semesta segalanya. Contoh begini, siapa yang bisa mendatangkan musibah? Allah. Kalau meyakini ada yang bisa datangkan selain Allah, berarti syirik besar itu. Syirik besar. Apa hukum ngubah keris? Boleh, ngubah tak boleh. Mau dikumbah, didikum ya monggo. Bunga pitung 7 bunga, mau 10 sumur nggak apa-apa. Yang salah itu kalau ini orang dikumbah ini ngamuk, tsunami, itu syirik situ. Bukan di keris tapi di keyakinannya itu. Pakai akik boleh nggak? Boleh, pakai uang jentol Pak. Boleh. Tapi kalau sampai diyakini, ini kalau saya pakai ini akik ini nih, ditembak mendeling to aku. Wah, berarti kan ada keyakinan yang salah itu. Ini berarti syiriknya bukan di akik, di kerisnya, tapi di mana? Di hati. Ada keyakinan yang menyimpang dan nggak nampak itu loh, hati-hati. Tambah begini, kita yakin la syifa illa syifauka, tidak ada penyembuh selain dari. Kok meyakini ada yang menyembuhkan selain Allah? Gimana tuh? Contoh paling mudah begini, ini nek gurung ketemu dokter selamat yang orang mari-mari lah ngono lho Pak. Berarti kan penyembuhnya dokter selamat. Kalau begitu berarti la ilaha illa selamat, Pak. Tuhannya berpindah jadinya. Karena yakin ada penyembuh selain Allah. Maka hati-hati itu. Tapi kalau nggak meyakini cuman ucapan saja, mungkin nono dokter selamatnya harus mati kayaknya, itu syirik kecil maksudnya. Kenapa? Ucapan. Makanya ketika itu Ibnu Abbas pernah menolong orang, dah mau jatuh, ditarik itu. Apa kata orang ini? Dia bilang ini orang ini, Ibnu Abbas, kalaulah bukan karena engkau, kalau bukan karena Allah dan dirimu, aku telah celaka. Kalau bukan karena Allah dan engkau, aku telah celaka. Apa kata Ibnu Abbas? Marah beliau. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin mensekutukan Allah dengan diriku? Enggak boleh ngomong gitu. Berarti Allah setara dengan Ibnu Abbas. Setara keadaan tadi.
Kalau bukan karena engkau, Allah dan engkau berarti setara. Terus gimana? Pakai kemudian atau pakai perantara? Pak dokter, alhamdulillah ya Allah, ini atas izin Allah, lantaran Pak dokter kula mantun. Itu boleh, ada perantaranya, nggak langsung Pak dokternya. Mungkin kurung ngombe putrek kurung mari ini. La ilaha illa putrek. Gitu. Hati-hati lagi. Jadi sesuatu yang mendatangkan manfaat, madarat hanyalah Allah. Meyakini ada yang lain pada syirik besar itu. Keyakinan loh Pak, keyakinan yang meninggikan, yang menjatuhkan, kan jelas ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yang menaikkan derajat kita, menjatuhkan ya Allah semuanya. Kalau tidak Allah semua. Kalau syirik kecil gimana tadi? Amalan. Amalan, tadi ucapan, contoh. Rasul bersabda, ini akhafu ma akhafu alaikum syirkun asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya, pamer. Itu syirik tapi itu kecil. Tapi jangan remehkan, kecil banyak jadi besar. Itu syirik ya, besar dan kecil. Ada syirik rububiyah tadi, syirik meyakini ada pencipta selain Allah, penguasa selain Allah, pengatur selain Allah, semuanya. Uluhiyah berarti ibadah, yaitu penyerahan ibadah kepada selain Allah. Contoh, nyembelih nadar untuk penunggu. Nah, zaman dulu itu kan ada apa yang sawah-sawah gitu loh Pak. Dewi Sri macam ini. Dewi Sri itu. Apa itu? Apa aja ini yang dipersembahkan? Apa isinya? Pucu terus lepet, engkong. Nah, nyembelihnya itu untuk siapa? Tak sembelih ayam ireng untuk Dewi Sri. Syirik besar itu maksudnya. Kenapa? Karena syiriknya uluhiyah, peribadatan, Pak. Ya. Ada kisah hadis tentang dua orang yang masuk neraka dan surga karena lalat. Masih ingat nih? Mau tes lalat neraka, yang nggak mau tes surga. Kenapa? Karena yang ini dia memutus kepala lalatnya karena raja, disuruh raja. Nah, begitu kisahnya. Dua orang ditawan, kemudian silakan cari hewan untukku, untuk korban untukku. Yang satu nyari ketemu lalat, Pak. Ya raja, ini saya patah kepalanya untukmu. Yang satu nggak mau nyari, kalau nggak mau nyari, saya nggak mau mengorbankan apapun untuk manusia. Keduanya dipancung semua, mati semua keduanya. Yang korban lalat neraka, yang enggak surga. Kenapa? Bukan masalah lalatnya, tapi persembahan kesiapannya. Itu baru lalat, Pak, apalagi ayam hitam. Makin berat itu ya. Nih syirik tadi uluhiyah. Ya. Nah itu kira-kira simpel dulu biar enggak lama. Kufur dan syirik. Ingat bedanya ya? Kufur tadi cenderung pada mana? Ayat. Ada ayat nggak mau nerima begitu. Kalau syirik tadi mensekutukan tadi sudah. Itu pertama, kufur dan syirik digabung. Dosa pertama yang pelakunya akan repot. Kenapa? Dia abadi di neraka. Tidak mungkin bisa keluar. Bagaimana kalau taubat sebelum meninggal? Nah, Allah bisa terima. Ya. Ada sahabat Nabi yang masuk surga, tidak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah jihad, wes pokoknya nggak pernah berbuat baik, Pak. Tapi surga. Siapa itu? Kisah seorang maulan Nabi, seorang pembantu Nabi. Nabi punya pembantu, punya pelayan. Itu Yahudi, anak muda remaja. Ketika sakit, itu Rasulullah menjenguknya. Ketika menjenguk, kata Nabi, aslim. Islamlah kamu. Nabi melihatnya sudah mendekati ajal, ini orang sudah mati ini. Dah, kamu Islam aja, masuk Islam. Beliau kemudian memandang ayahnya sebelah kiri melihat.
seakan tak izin, minta izin. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim, taatilah Muhammad, maksudnya gitu. Sehingga si anak muda ini masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung meninggal dunia. Rasul sumringah senang sekali. Beliau keluar rumah orang itu sambil mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Artinya apa? Anak remaja tadi, anak muda tadi masuk surga, padahal dia belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, apalagi haji. Karena orang ketika telah syahadat maka dosa semua dihapuskan. Sebagaimana ketika syirik semua kebaikan dihapuskan. Begitu. Ya. Itu dosa pertama, kufur dan syirik. Dosa kedua, jam 20.57. Masih kuat? Enggak kan? Cukup sekian deh. Satu lagi deh biar enggak kasihan satu tok melas. Ya, dua deh. Yang kedua adalah at-takdzibu biyaumiddin, mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Dia enggak yakin adanya hari pembalasan. Ada sebuah kisah dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Diskusi antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ternyata penghuni surga besok bisa ngobrol dengan penghuni neraka. Gimana cara saya nggak tahu Pak. Apa ada WA call atau nggak tahu gimana, saya nggak tahu. Kan jauh padahal, tapi bisa ngobrol. Saya nggak tahu gimana caranya. Allah Maha tahu lah pokoknya. Fi jannati yatasaalun. Penghuni surga di surga saling bertanya, ngobrol. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang mujrim, yang pendosa-pendosa. Jadi orang penghuni surga nanya ke penghuni neraka, masalakakum fi saqar, apa yang membuat engkau masuk neraka Sakor, Pak? Qalu, kata mereka, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami duduk bersama bercanda, sudah telah mencela agama, berbuat sia-sia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami telah mendustai hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai kami datang, sampai kematian mendatangi kami. Nah ini kayaknya lebih gampang, ini nggak terlalu berat ini. Di sini yakin semua kan ada hari kebangkitan, akan dimatikan, dibalas. Yakin, betul yakin. Masalahnya sering lupa. Betul nggak? Itu kalau pencuri ingat hari pembalasan, mau nggak dia itu nyuri? Semua kan dibalas, kan begitu. Perbuat sesukamu, fa innaka mayyitun, engkau akan mati. Kalau pembahasan yaumiddin berarti apa? Kematian pertama kali. Karena pembalasan berarti kematian. Setelah mati ada pembalasan di alam barzakh sampai kiamat. Artinya di sini kita yakin kita akan mati, tapi lupa kalau mau mati. Coba ini, jangan yang nom-nom Pak, yang sepuh aja kadang-kadang nggak ingat mati, gitu. Usia 85 tahun pernah aja nom terus. Ya usia dia 82 tahun, rasanya kayak 21 tahun Pak. Coba ini usia-usia kita ini, coba jenengan merasa yang sudah tua itu merasa tua atau masih muda? Rasanya Pak, rasanya loh. Iya, betul. Apa ibu-ibu itu kan menolak tua. Wes sepuh ya wes dempul sana sini ngono Pak. Iki apa senenge? Alis niku pun rontok otis ndoke apa spedol ngono Mas ya Allah. Begitu kan?
karena masih masa muda. Tapi kita nggak tahu usia, Pak. Bener loh, saya pun masih merasa muda, Pak. Saya tuh merasa masih kecil, Pak, dulu. Iya, saya merasa masih kayak dulu masih SMP loh. Saya masih ingat betul kalau dulu saya tuh kecil, saya ngapain tuh ingat semua. Artinya cepat sekali waktu berputar nih, Pak. Nggak lama, Pak. Sebagaimana saya melewati umur sekarang 36 tahun, secepat inikah berputarnya waktu? Berarti 36 tahun lagi saya itu secepat ini waktunya. Coba yang sekarang usia 70-60 tahun, ngerawas mboten Pak, kok tuwa sebelah ngono Pak. Ngono ya. Nah, pernah wingi baru akad nikah ngono kan. Ya Allah, untuk umur kok cepat ini. Ya coba, sumber segala kemaksiatan itu lupa mati. Koruptor kalau tahu mati, mau nggak dikorupsi? Mau zina ingat mati, zina nggak? Maka semua pangkal dari segala kejahatan lupa mati. Tulul amal, panjang angan-angan, seakan akan hidup selama-lamanya. Itu setan begitu kerjaannya, beri angan-angan yang panjang. Maka ingat, mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Mungkin kita tidak secara keyakinan, tapi tanpa sadar tiap saat kita lupa itu, bahwa semua kebaikan kita akan ada balasan kebaikan, dan semua kejahatan akan dibalas kejahatannya. Ya, pendusta. Maka dari sini lebih hati-hati. Ya, kalimatnya amma huwa yani Utsman bin Maz'un faqad ja'ahu yakin min rabbih. Ini tentang kisah Utsman bin Maz'un, tentang tadi orang yang masuk neraka tadi loh, Pak. Jadi ada orang yang masuk neraka karena dia tadi mendustakan hari kebangkitan. Ya, itu dulu sampai sini. Nanti kita akan sambung lagi. Masih ada berapa nih? Dosanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, Pak. Baru 2 ya. Nah, 3 lagi. Yang penting sementara jangan syirik, jangan kufur. Kedua, jangan dustakan hari kebangkitan. 2 dulu, jadi 3. Masih 3 lagi, Pak. Nanti ketemu apa? Paing ya, saya. Ketemu Mansuat Paing. Jangan mati dulu ya. Ini ketemu lagi. Ya. Insyaallah kita ketemu lagi selanjutnya. Sekian kajian malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa bersama, karena materi kita tentang hari pembalasan. Doa kita adalah semoga Allah ampuni semua dosa kita. Satu lagi, tadi kita belajar masalah syirik kan. Nah, semoga kita terjauh dari dosa syirik. Kita doa juga itu. Kemudian semoga kita husnul khotimah dan masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hannan wal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.